Selamat datang dan selamat menikmati. Saat Black Scorpion menyerang mereka, Teresa mencari di mana Alice berada. Yusong mengatakan seharusnya Teresa memikirkan dirinya sendiri saja. Lalu Yusong membawa Teresa pergi dengan skill Battlefield Selection. Mo Yong-su mengatakan, apakah Jin Hyuk sudah hilang akal dan mencoba membunuh semua orang? Jin Hyuk mengatakan, dengan ini semuanya baru saja dimulai. Mo Yong-su berusaha mengejar dan mencegah Jin Hyuk meniup trompet itu lagi. Tapi Jin Hyuk meniupnya dan muncul monster bencana kedua. Monster itu menangkap dan memakan sebagian pasukan murim yang ada di sana. Mo Yong-su memanggil Liao Wei dan memerintahkan untuk membantu dirinya. Kita harus mengambil trompet itu dari tangan Jin Hyuk karena benda itu yang memanggil monster bencana. Lalu Mo Yong-su memberikan Liao Wei sebuah pedang. Jin Hyuk memerintahkan para Guardian Spirit untuk menahan para monster bencana. Mo Yong-su dengan gigihnya terus mengejar Jin Hyuk. Mo Yong-su berpikir kalau dirinya harus sabar, karena ia tahu kalau Jin Hyuk pasti akan meniup lagi. Saat tiupan keempat, dikatakan keberuntungan akan mengikuti. Jin Hyuk pasti akan terburu-buru, menyelesaikan ketiga tiupan pertama. Keberuntungan itu pasti akan menjadi miliknya. Jin Hyuk sudah mengetahui apa yang ada dalam pikiran Mo Yong-su. Meskipun trompet ini akan memberikan keberuntungan, tapi ada perbedaan dalam cara pandangnya. Keberuntungan itu tergantung dari cara kita melihatnya. Lalu Jin Hyuk meniup trompet itu lagi, dan muncul bencana ketiga tulpa. Tulpa menyerang orang-orang di sekitarnya. Serangan tulpa menyebabkan orang-orang menghilang tanpa jejak. Saat tulpa menyerang Jin Hyuk, ia menahan dengan perisainya. Lalu Jin Hyuk dengan sengaja berpura-pura menjatuhkan trompet itu. Trompet yang terjatuh itu akhirnya berada di tangan Liao Wei. Mo Yong-su memerintahkan agar trompet itu diberikan kepadanya untuk ditiup. Tapi Liao Wei terdiam tidak menggubris perintah Mo Yong-su. Liao Wei mengatakan, mengapa Mo Yong-su sangat ingin meniup benda ini sendiri? Mungkin karena sesuatu yang bagus akan terjadi dan dirinya tidak tahu akan itu. Dirinya sudah setia kepada Mo Yong-su selama ini. Untuk kali ini saja, ia akan mengambil sesuatu untuk dirinya sendiri. Jin Hyuk berteriak berusaha menghentikan Liao Wei meniup trompet itu. Liao Wei meniup trompet itu dan muncul notifikasi keberuntungan mendekat. Kedamaian telah kembali ke dalam makam. Di saat yang bersamaan, Xiaoting terkejut melihat outbreak terjadi di tengah kota. Ketiga monster bencana dipindahkan ke kota di mana Guild China berada. Melihat Teresa yang gelisah dan mondar-mandir tak karuan, Yusong mengatakan, simpan tenagamu, Teresa. Satu-satunya jalan keluar dari sini adalah waktunya habis atau dirinya dikalahkan. Teresa mengatakan, mengapa Yusong sangat tenang sekarang? Apakah Yusong tidak mengkhawatirkan Jin Hyuk? Yusong sambil tertawa kecil mengatakan, setelah menghabiskan waktu bersama Jin Hyuk, apakah Teresa belum mengetahui apapun? Segala sesuatu yang terjadi berada di bawah kendali Jin Hyuk. Jin Hyuk merancang semuanya tanpa ada seorang pun yang dapat memperkirakannya. Dirinya tidak perlu melihat untuk tahu, mungkin sudah berjalan seperti yang Jin Hyuk suka. Tidak ada ruang bagi kita untuk ikut campur, jadi duduk saja dan beristirahat. Setelah mereka kembali lagi ke makam, tidak terlihat satupun monster bencana di sana. Muncul notifikasi, saksikan hukuman karena sudah mengganggu ketenangan makam. Penguasa makam menawarkan kesempatan untuk para penyusup untuk menebus dosa. Sebuah portal terbuka ke lokasi tiga bencana berada. Liao Wei ingin masuk ke portal itu setelah melihat kotanya sedang dihancurkan oleh tiga bencana. Tapi Mo Yong-su menahannya dan berkata, meskipun Liao Wei ke sana, tidak ada yang bisa diperbuat. Itulah mengapa ia meminta Liao Wei menyerahkan trompetnya. Lalu Mo Yong-su membuka portal dan memerintahkan bawahannya untuk kembali. Mo Yong-su berpikir, jika dirinya yang meniup trompet itu, apakah tiga bencana akan dikirim ke dunia murim? Meskipun dirinya gagal menyingkirkan Jin Hyuk, mungkin keberuntungan sedang berada di pihaknya kali ini. Melihat kekacauan yang disebabkan oleh tiga bencana, Jin Hyuk terlihat sangat marah. Lalu Jin Hyuk berjalan masuk menuju portal, di mana tiga bencana berada. Xiaoting dan seluruh anggota Guild China berusaha melawan para bencana. Tapi, para bencana terlalu kuat dan membantai mereka semua.
Xiao Ting melakukan semampunya untuk mengevakuasi warga sipil, sembari mengulur waktu sampai Namgung Cheon dan yang lainnya kembali. Saat Black Scorpion akan menyerang Xiao Ting, Jin Hyuk dan Yusong datang menyerang monster itu. Jin Hyuk meminta agar Yusong membuat sibuk monster itu selama 10 menit. Sambil tersenyum, Yusong mengatakan dirinya akan membunuh monster itu. Yusong menggunakan skillnya dan memindahkan monster itu untuk berduel dengannya. Di tempat lain, Teresa melawan Tulpa yang sedang menyerang warga sipil. Teresa berpikir, di sini masih banyak warga sipil yang harus diselamatkan. Dirinya harus menghadapi Tulpa dan mengulur waktu. Dengan begitu, dirinya dapat menyelamatkan lebih banyak orang. Di luar dugaan Teresa, Tulpa mengarahkan serangannya ke arah orang-orang selain dirinya. Orang yang terkena serangan Tulpa menjadi monster setelah dicuci otaknya. Orang-orang itu menyerang Teresa, tapi karena divine power, mereka malah melukai diri mereka sendiri. Tulpa tersenyum jahat melihat Teresa yang tidak dapat berbuat apa-apa. Yusong yang sedang melawan Black Scorpion menyadari kalau raut muka Jin Hyuk tidak pernah dia lihat seperti itu sebelumnya. Tapi ia sadar kalau Jin Hyuk bukanlah orang yang sempurna. Saat Jin Hyuk sedang melihat monster bencana yang kedua, ia mendapatkan notifikasi quest tersembunyi. Jin Hyuk akan mendapatkan hadiah setelah mengalahkan ketiga bencana. Alice menawarkan diri untuk mengalahkan semua bencana itu. Tapi Jin Hyuk menolaknya karena identitas Alice bisa terbongkar. Pada awalnya, saat para bencana lepas di dunia Murim, ia akan memanfaatkan situasi yang kacau dan mencuri semua harta Murim. Dirinya tak menyangka kalau keserakahan Liao Wei mengacaukan segalanya. Saat melihat banyak korban jiwa, ia merasa kesal dan akan membunuh semua bencana. Jin Hyuk mengambil busur dan melepaskan panah ke atas bencana kedua. Dengan panah itu, Jin Hyuk mengaktifkan penghalang untuk mengurung monster itu. Jin Hyuk melompat ke arahnya dan mengaktifkan mandala. Saat menyerang monster itu, Jin Hyuk berjanji kepada dirinya sendiri. Mulai dari sekarang, ia akan lebih teliti lagi dalam merancang rencananya agar lebih sempurna. Teresa mencoba berbagai cara untuk menghentikan para warga sipil. Teresa tidak ingin mereka bersentuhan, karena divine power miliknya akan melukai mereka. Teresa berencana untuk fokus mengalahkan Tulpa saja. Teresa bergerak cepat menghindari para warga sipil, dan menusukkan pedangnya yang sudah disuntik dengan divine power. Tapi serangan Teresa tidak langsung membunuh Tulpa. Ia menyadari kalau divine power sangat efektif melawan Tulpa. Teresa berencana hanya akan menyerang badan Tulpa dan menghindari semua warga sipil yang dikontrolnya. Tulpa menggunakan skillnya dan menarik semua warga sipil mendekat kepadanya. Teresa teringat akan pesan kedua orang tuanya saat dirinya masih kecil. Sudah menjadi tugas kita untuk maju saat orang-orang dalam bahaya. Walaupun itu berarti menempatkan dirinya dalam keadaan yang berbahaya. Semua itu adalah beban yang harus ditanggung oleh keluarga Lorenzia. Ingat itu baik-baik, putriku Teresa. Teresa tampak syok melihat semua warga sipil yang ditarik oleh Tulpa. Semuanya dibunuh di depan matanya. Teresa meneteskan air mata yang berwarna hitam. Muncul notifikasi, The Saintess menunjukkan tanda-tanda corruption. Saat Tulpa tertawa melihat keadaan Teresa, Jin Hyuk melemparkan bencana kedua ke arahnya. Jin Hyuk mengatakan, apa yang kamu lakukan terhadap Teresa? Dirinya tahu kalau Tulpa akan sedikit menyebalkan, tapi keadaan macam apa ini? Sebenarnya ia tidak ingin membunuh Tulpa secara cepat. Jin Hyuk merapalkan skillnya. Sebuah portal terbuka di hadapan Tulpa. Muncul Goguma yang dalam keadaan dewasa. Walaupun mananya terkuras habis, Jin Hyuk tetap melanjutkan skillnya. Goguma bersiap melancarkan serangannya, sementara Jin Hyuk merapalkan penghalang untuk melindungi dirinya dan Teresa. Jin Hyuk memerintahkan Goguma untuk menyerang. Goguma mengaktifkan unique ultimate skill, Sword of Condemnation. Tulpa langsung mati terkena serangan Goguma yang dahsyat itu. Saat Jin Hyuk mengecek keadaan Teresa, ia melihat Teresa terdapat tanda-tanda corruption. Alice memperingatkan Jin Hyuk kalau seorang Holy Knight terkena corruption akan sangat berbahaya. Jin Hyuk mengatakan, mulai sekarang kita akan lebih berhati-hati di sekitar Teresa. Tak lama berselang, keluar Black Scorpion dan Yuseong. Yusong berhasil menang walaupun harus babak belur dan pedangnya rusak. Yusong mengatakan,
ia tak peduli bila Jin Hyuk terus memandang rendah dirinya. Ia tahu kalau perjalanannya masih panjang, tapi kali ini ia melihat cara untuk menggapai Jin Hyuk. Jin Hyuk memberikan pedang dan berkata, "Buang pedang yang rusak itu. Kerja bagus, Yusong." Saat semua player sudah kembali ke aula, Hastings berkata, dalam event ini ia memutuskan, pasukan Murim secara ilegal ikut campur tanpa sepengetahuan para manajer. Sebagai salah satu manajer tingkat tinggi, tolong terima permintaan maafnya. Bagaimanapun juga, dirinya tidak semudah itu memaafkan dan membiarkan masalah ini. Pasukan Murim sudah melakukan pelanggaran yang berat. Sebagai manajer, dirinya tidak akan mentolerir hal semacam itu. Sebagai hukuman, seluruh koin pasukan Murim akan disita. Tolong ingat ini baik-baik saat kalian memilih pasukan. Yoshio sangat marah dan kecewa mendengar hal itu. Kaman dan Moyonsu tidak dapat dihubungi lagi. Dirinya percaya dan berinvestasi di dalam pasukan Murim, tapi sekarang mereka tiba-tiba bangkrut. Dan Liao Wei juga menghilang tanpa kabar. Tak sengaja Yoshio menabrak Yuseong. Yoshio menyadari kalau pedang di tangan Yuseong adalah milik guildnya. Yoshio menuduh Yuseong mencuri harta guildnya. Yuseong tersinggung mendengar tuduhan Yoshio dan menebas rambut Yoshio sampai botak licin. Dengan Yoshio ditaklukkan oleh Yusong, Jin Hyuk berhasil mengkopi skill milik Yoshio. Hastings mengatakan, semua orang sibuk memilih pihak yang mana. Semestinya Jin Hyuk juga melakukan yang sama seperti mereka. Dirinya meminta maaf karena tidak mencegah pasukan Murim untuk ikut campur. Jika sebuah pasukan berniat untuk menyerang, tidak banyak yang manajemen bisa lakukan juga. Tapi Jin Hyuk berhasil selamat dan mengatasi semuanya. Apakah ada yang dapat dirinya lakukan untuk Jin Hyuk sebagai manajer? Jin Hyuk mengatakan sebenarnya ada dua hal. Hastings masuk ke dalam aula dan berkata, dirinya mempunyai pengumuman penting. Kang Jin Hyuk memutuskan untuk tidak memilih pihak manapun. Jin Hyuk akan membuat pasukannya sendiri. Jumlah merit point dalam event ini adalah 1.500.000. Jin Hyuk sudah memenuhi syarat tersembunyi. Bila kalian memiliki 1 juta poin, kalian juga dapat membuat pasukan sendiri. Tiba-tiba Fenheim muncul dan mengatakan dirinya akan menggunakan hak vetonya sebagai pemimpin dari pasukan imperial. Hastings mengatakan salah satu dari pasukan sudah memveto Jin Hyuk atas pembuatan pasukan baru. Berdasarkan peraturan Tower, pembuatan pasukan baru oleh Jin Hyuk akan ditangguhkan selama 1 tahun. Fenheim mengatakan, bukankah Jin Hyuk sudah berjanji akan bergabung dengan pasukan Empire? Apakah Jin Hyuk berpikir dapat bermain-main dan lepas begitu saja? Jin Hyuk sudah banyak menggunakan sumber daya yang dirinya sediakan untuk memenuhi syarat yang Jin Hyuk inginkan. Jangan buat dirinya mengulang lagi. Segera penuhi yang Jin Hyuk janjikan dengan segera. Jin Hyuk berpikir, kalau semua penghuni tower dari pasukan yang lain sedang memperhatikan situasi ini, jika ia membiarkan dirinya ditekan, rencananya untuk membentuk pasukan yang baru akan gagal selamanya. Ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakan skill barunya. Jin Hyuk berkata kepada Alice yang sedang asik menggaruk-garuk pantatnya, ia akan meminjam Alice sebentar saja. Jin Hyuk mengaktifkan skill Complete Sharing. Semua skill dari Alice dapat digunakan Jin Hyuk. Jin Hyuk dapat mengontrol darah dari semua makhluk hidup di sekitarnya. Jin Hyuk menggunakan skill Blood Lord milik Alice. Fenheim merasakan kalau darah di seluruh tubuhnya terasa seperti mendidih. Fenheim menyadari kalau Jin Hyuk bukan seseorang yang dapat direkrut sedari awal. Jin Hyuk mengatakan, apakah Fenheim akan terus memaksakan hak vetonya? Fenheim mengatakan ia akan membatalkan vetonya, jadi hentikan sekarang juga. Saat Hastings melihat Jin Hyuk, ia teringat lagi akan perbincangannya dengan Rick. Rick mengatakan, sebaiknya kita terus memantau Jin Hyuk. Jin Hyuk akan menunjukkan hiburan yang melebihi ekspektasi kita. Hastings mengatakan, apakah Jin Hyuk sudah memiliki nama untuk pasukannya? Sambil berpikir sejenak, Jin Hyuk memutuskan akan memberi nama Hardcore Gamer Corporation. Fenheim mengatakan, kita akan segera bertemu lagi. Saat itu tiba, kita akan membahas hubungan kerjasama di antara kita. Pembangunan kembali kota Beijing setelah outbreak berlangsung sangat lancar dan cepat. Bahkan mereka tidak mencari kebenaran atas kejadian itu. Sebuah monumen besar dibangun untuk memperingati mereka yang meninggal saat outbreak. Para wartawan mempertanyakan keberlangsungan Guild China setelah Namgung Cheon tidak pernah terlihat lagi.
Xiao Ting mengatakan, Guild China yang dikenal sebagai guild terbesar di negara ini telah runtuh. Ketua guild dan semua eksekutifnya dinyatakan menghilang. Ada yang menyelamatkan kita dari outbreak itu, dan orang itu bukan berasal dari Guild China atau pemerintahan. Yang pertama tiba setelah outbreak adalah Kang Jin-hyuk dan Cheon Yusong. Bila mereka berdua tidak ada waktu itu, monumen ini akan jauh lebih besar. Alice mengatakan dirinya pikir ia akan mati bosan di dalam cincin. Dirinya tidak menyangka kalau Jin-hyuk akan membuat pasukan baru. Semenjak interview dari Xiao Ting, channel Jin-hyuk meledak dan mendapatkan banyak koin. Jin-hyuk menggunakan semua koinnya untuk menaikkan jumlah kapasitas anggota pasukannya. Lalu Jin-hyuk membuat undangan masuk ke dalam pasukannya dan mengirimkannya. Jin-hyuk tak menyangka Yusong adalah yang pertama menerima undangannya. Lalu Taemin, Yeonhwa, Melina, dan Yuri juga bergabung. Walaupun ada perbedaan waktu, yang lainnya menyusul menerima undangannya. Teresa adalah satu-satunya yang menolak undangannya. Berdasarkan skill dari seorang Holy Knight, sudah semestinya Teresa bergabung dengan Empire. Tapi itu bukan masalah. Dirinya sudah memperkirakan hal itu. Tidak ada yang bisa dirinya perbuat terhadap keputusan Teresa. Andrea juga menerima undangannya masuk ke dalam pasukannya. Dengan begini, dirinya hampir mengamankan sumber daya tak terbatas dari lantai bawah. Sekarang ia akan menggunakan hadiah dari mengalahkan Tulpa. Free copy pass. Dengan ini Jin-hyuk dapat mengcopy skill dari siapapun yang dirinya pernah jumpai. Jin-hyuk mengcopy skill dari Osiris, Sanctuary of the Sun. Lalu Jin-hyuk mendistribusikan stat point-nya. Jin-hyuk merasa kalau ini sudah lebih sempurna dari yang sebelumnya. Sambil memperhatikan Jin-hyuk, Alice berpikir, dirinya tidak pernah melihat manusia yang terlihat jahat sepanjang hidupnya. Ia kadang-kadang tidak terbiasa dengan itu. Tapi, Jin-hyuk adalah yang pertama meminjam skill miliknya. Dan selama ini, terlalu banyak hal ganjil yang tidak dapat dijelaskan. Jin-hyuk tidak mungkin bisa mengetahui semua ini bila dia tidak berasal dari tower. Bertanya kepada Jin-hyuk akan memberikan dirinya jawaban. Saat akan bertanya kepada Jin-hyuk, sistem menghalangi Alice. Pertanyaan Alice menjadi berubah dan ia melupakan apa yang awalnya ingin ia tanyakan. Jin-hyuk mengatakan, apakah Alice baik-baik saja? Dirinya akan pergi sebentar ke lantai ke-8. Sebelumnya, Jin-hyuk meminta Hastings mengantarkan pesannya kepada Yang Homyong dari pasukan Murim. Dan itu akan menjadi permintaan kedua Jin-hyuk kepada Hastings. Di lantai ke-8, Stalactite Cave. Muncul seseorang bersama dengan para penjaganya. Orang itu adalah Yang Homyong, ketua Black Wind dari pasukan Murim. Jin-hyuk menawarkan pertukaran kepada Homyong. Pasukan Murim, salah satu inti kekuatan lantai menengah di dalam tower. Dunia di mana manusia super menguasai martial arts. Salah satu yang terkuat di antara semuanya adalah Cheonma, sang Divine Demon. Dan grup yang memuja Cheon disebut dengan Demonic Sect. Di dalam Demonic Sect ada Homyong, yang diperlakukan buruk walaupun kemampuannya tinggi. Saat ini dalam pasukan Murim, termasuk Homyong, telah kehilangan semua koin mereka. Keinginan Homyong untuk menjadi sukses sudah mencapai batasnya. Lalu Jin-hyuk memberikan sebuah buku kepada Homyong. Homyong mengatakan, mengapa Jin-hyuk memberikan buku itu duluan? Apa maksud dari semua ini? Jin-hyuk mengatakan, ambil saja, dirinya sudah mendapatkan apa yang dirinya inginkan. Homyong berpikir, apa yang Jin-hyuk sedang rencanakan? Walaupun keadaan menjadi buruk, ia membawa pasukan elit bersama dirinya. Apakah ini buku ilmu pedang seorang Swordmaster? Buku ini akan membantu dirinya meraih kesuksesan. Sepertinya akan ada harapan bagi dirinya. Muncul notifikasi, karena Jin-hyuk sudah memberikan harapan kepada Homyong, Jin-hyuk sudah memenuhi syarat mengcopy skillnya. Homyong kebingungan dengan apa yang dilihatnya dan bertanya, apa arti dari semua ini? Jin-hyuk mengatakan, itu adalah buku harian masa kecil seorang Swordmaster kenalannya. Sangat sulit untuk mencuri buku itu. Homyong mengatakan, apakah Jin-hyuk sedang bercanda sekarang? Dirinya sudah menghabiskan banyak harta untuk bisa turun ke lantai bawah. Apa tujuan Jin-hyuk sebenarnya dengan memanggil dirinya ke sini? Jin-hyuk mengatakan, kalian semua sudah berlaku menyedihkan, jadi dirinya akan mengajarkan sesuatu pada kalian.
sebagai murid dari Dragon of Heaven and Earth, Black Emperor. Black Emperor adalah tangan kanan Cheonma. Black Emperor adalah figur dengan akar sama seperti kita dan dianggap sebagai leluhur dari Dark Wind Society. Dirinya tidak tahu bagaimana orang luar dapat mengetahui namanya. Ho Myung mengatakan, berani sekali Jin Hyuk mengatakan nama orang yang ia layani. Dirinya sendiri yang akan menutup mulut Jin Hyuk yang kotor. Ho Myung langsung bergerak ke belakang Jin Hyuk dan menyerangnya. Tapi Jin Hyuk dengan satu tangan dapat menahan dan melemparkan Ho Myung. Jin Hyuk berpikir dirinya dapat mengcopy dan menggabungkan skill yang dikopinya. Dan skill yang ia ciptakan melalui penggabungan selalu lebih kuat dari skill aslinya. Melihat itu, Ho Myung menyadari kalau skill yang Jin Hyuk gunakan sama seperti yang Black Emperor gunakan juga. Serangan Jin Hyuk begitu kuat sehingga membuat lubang sampai keluar gunung. Jin Hyuk mengatakan, apakah Ho Myung sudah percaya sekarang kalau dirinya adalah murid dari Black Emperor? Ho Myung berpikir dirinya mendengar kalau Black Emperor keluar dari tower untuk merekrut orang-orang yang berbakat. Jadi Black Emperor sedang melakukan itu di luar sana. Ho Myung sambil menyembah berkata, dirinya menyembah kepada murid Black Emperor. Ho Myung merasa kalau ini adalah jalan menuju kesuksesan dirinya. Sedangkan Jin Hyuk berpikir ia akan membiarkan mereka mengatasi masalah yang muncul di lantai ke-8. Tower of Trials, lantai ke-8, terbentang labirin yang sangat besar, kurang lebih besarnya sama seperti bumi, sangat luas sehingga memiliki ekosistem sendiri. Lantai ke-8 tidak berbahaya, hanya saja terlalu luas, dan untuk menyelesaikannya juga sangat mudah, hanya perlu menemukan power crystal yang tersembunyi di suatu tempat. Terlihat Melina berada di lantai ke-8. Ia dikirim ke sana untuk menginvestigasi lantai itu. Di depan pintu masuk labirin, terdapat pasar di mana orang-orang melakukan perdagangan. Hanya dengan material yang ditemukan di lantai ke-8 dapat membuat seseorang menjadi sangat kaya. Jin Hyuk sudah memperkerjakan dirinya seperti budak selama ini, jadi sekarang ia akan bersantai dan berbelanja. Saat Melina menyadari ada Jin Hyuk di sebelahnya, ia langsung pergi menjauh melarikan diri. Tapi dengan Brand of Obedience, Melina tidak dapat kemana-mana. Melina menjelaskan, kalau Lancelot mengatakan ada double wave yang akan terjadi di lantai ke-8. Jin Hyuk berpikir, double wave adalah di mana saat dua grup besar dari lantai yang berbeda bergerak secara bersamaan. Tiba-tiba Melina melemparkan pisaunya dan seseorang menangkis pisau itu. Jin Hyuk mengatakan, kita semua berada di pihak yang sama. Orang ini adalah Wolyong dari Dark Society. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.